Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya, Dava Faza, dengan NIM belakang 051, kelas H5B, Fakultas Syariah, UIN Surakarta, akan menjelaskan mengenai materi sosiologi hukum. Masuk ke dalam pengertiannya, yaitu merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sederhananya, sosiologi hukum berusaha memahami bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya juga bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum. Untuk konsep dasarnya dibagi tiga, yaitu hukum dalam kenyataan, yaitu sosiologi hukum tidak hanya membahas hukum yang tertulis di buku, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada pendekatan empiris, yaitu sosiologi hukum menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris. Artinya, berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap fenomena sosial. Kemudian yang ketiga, ada interaksi timbal balik, yaitu sosiologi hukum melihat hukum dan masyarakat sebagai dua entitas yang saling mempengaruhi. Jadi, hukum tidak hanya sebagai aturan yang dipaksakan, tetapi juga sebagai produk dari nilai-nilai dan kepentingan sosial. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu konsep hukum dan kenyataan masyarakat. Dalam hal ini, sosiologi hukum itu mempelajari khusus mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Jadi, artinya, sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum sebagai sekumpulan aturan abstrak, tetapi juga sebagai suatu fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk interaksi timbal balik antara hukum dan masyarakat dibagi 4 poin, yaitu hukum sebagai produk masyarakat, hukum sebagai alat kontrol sosial, dan ketiga, masyarakat mempengaruhi penerapan hukum, dan yang keempat, hukum berubah saling seiring perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya ada tiga, yaitu hukum adat, perubahan hukum perkawinan, dan yang terakhir, penerapan hukum di daerah tertinggal. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu positivisme hukum. Hal ini adalah merupakan sebuah aliran pemikiran filsafat hukum yang memisahkan tegas antara hukum dan moral. Aliran ini berpendapat bahwa hukum adalah apa adanya, yaitu aturan yang dibuat oleh manusia dan diperlukan oleh negara. Hukum positif ini tidak perlu memiliki kaitan dengan nilai moral atau keadilan. Nah, untuk prinsip dasarnya ada tiga, yaitu satu, hukum sebagai perintah, yaitu hukum dipandang sebagai perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang. Perintah ini harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak dengan perintah tersebut. Yang kedua, ada pemisahan hukum dan moral. Hukum dan moral adalah dua hal yang berbeda dan tidak saling terkait. Hukum tidak harus bermoral, dan moralitas tidak selalu menjadi dasar dari suatu hukum. Nah, yang ketiga, sumber hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif, yaitu berisi keputusan pengadilan atau jurisprudensi dan kebiasaan atau adat juga dapat menjadi sumber hukum, tetapi harus diakui dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian masuk ke dalam materi perbedaan yuridis empiris dan normatif. Yuridis empiris adalah pendekatan yuridis yang berfokus pada kenyataan di lapangan dan perilaku manusia dalam konteks hukum.
Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya terhadap masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Nah, yang kedua, yuridis normatif merupakan pendekatan yang lebih berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, tujuan, dan konsistensi dari aturan hukum yang berlaku. Nah, bisa dilihat pada tabel di bawah, yaitu perbedaan lebih lanjut mengenai pendekatan empiris dan normatif. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu merupakan 3 konsep hukum di dalam masyarakat. Ada 3, yaitu sociological jurisprudence, yang kedua living law, yang ketiga utilitarianisme. Nah, sociological jurisprudence merupakan sebuah pendekatan dalam memahami hukum yang sangat menekankan pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Aliran ini berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial di mana hukum itu berlaku. Hukum dipandang sebagai produk sosial, dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, dan pada gilirannya juga mempengaruhi masyarakat. Nah, yang kedua ada living law atau hukum yang hidup. Artinya, konsep yang menekankan pada hukum sebagaimana ia diterapkan dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum yang hidup ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hukum adat atau kebiasaan, nilai-nilai sosial, keputusan pengadilan, dan praktik hukum sehari-hari. Nah, yang terakhir ada utilitarianisme, merupakan sebuah aliran filsafat yang berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks hukum, utilitarianisme berpendapat bahwa hukum harus dibuat dan diterapkan dengan tujuan untuk memaksimalkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Nah, lanjut ke dalam materi 4 tokoh besar dalam kajian sosiologi hukum, yaitu ada Ibnu Khaldun, yang kedua ada Emil Durkheim, yang ketiga ada Max Weber, dan yang keempat adalah H.L.A. Hart. Perlu diketahui, Ibnu Khaldun merupakan seorang ilmuwan Muslim dari Tunisia, dikenal sebagai salah satu sosiolog pertama dalam sejarah. Nah, karyanya yaitu ada satu Al-Muqaddimah. Ia membahas berbagai aspek kehidupan sosial termasuk hukum dan beberapa konsep penting dalam pemikiran ilmu Khaldun terkait hukum adalah ada dua, yaitu asabiyah dan dua siklus peradaban. Nah, untuk Emile Durkheim, ia adalah seorang sosiolog dari Prancis, melihat hukum sebagai ekspresi dari kesadaran kolektif suatu masyarakat. Nah, konsep yang ia anut adalah ada dua, satu fakta sosial, dan yang kedua ada solidaritas mekanik dan organik. Kemudian ada Max Weber, seorang sosiolog dari Jerman, menekankan pentingnya memahami tindakan sosial dalam konteksnya. Ia membedakan beberapa tipe ideal tindakan sosial, salah satunya adalah tindakan rasional berdasarkan nilai. Dalam konteks hukum, Max Weber melihat hukum sebagai sistem norma yang rasional dan bersifat formal. Nah, konsep yang ia bawakan adalah rasionalisasi hukum. Max Weber melihat adanya kecenderungan dalam sejarah menuju rasionalisasi hukum, yaitu proses di mana hukum menjadi semakin abstrak, formal, dan terlepas dari nilai personal. Yang terakhir ada H.L.A. Hart, seorang hukum asal Inggris, dikenal dengan teorinya tentang
konsep hukum yang membedakan antara hukum dan aturan norma sosial lainnya. Menurut LH Hart, hukum memiliki karakteristik tertentu seperti aturan yang berlaku umum, sanksi, dan otoritas. Untuk perbedaannya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konsep hukum dan kontrol sosial. Hukum dan kontrol sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam kehidupan masyarakat. Hukum seringkali dipandang sebagai salah satu instrumen utama dalam upaya mengendalikan perilaku manusia dan menjaga ketertiban sosial. Nah, hukum itu sebagai alat kontrol sosial, yaitu hukum memainkan peran sentral dalam sistem kontrol sosial. Beberapa alasan mengapa hukum begitu penting sebagai alat kontrol sosial antara lain sebagai berikut. Satu, sebagai klarifikasi norma. Yang kedua, sanksi. Yang ketiga, resolusi konflik. Yang keempat, legitimasi. Dan kemudian untuk fungsi hukumnya, sebagai hukum sebagai kontrol sosial adalah ada empat. Satu, mencegah pelanggaran. Dua, mencegah ketertiban. Yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai. Dan yang kelima, mendorong perubahan sosial. Kemudian, materi berikutnya ada Sociological Studies, merupakan studi hukum yang bersifat normatif, dengan melakukan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini melibatkan pemahaman tentang proses pembentukan hukum, pendapat hukum, dan dampak hukum. Nah, pada intinya, Sociological Studies merupakan menawarkan perspektif yang kaya untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat dengan menggabungkan teori hukum dengan metode penelitian sosial. Bidang ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan sosial. Nah, yang terakhir ada konsep pluralisme hukum, yaitu merupakan sebuah kondisi di mana terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Sistem hukum ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti hukum negara, hukum adat, hukum agama, atau bahkan hukum internasional. Nah, ciri-cirinya ada satu, koeksistensi, yang kedua hierarki, yang ketiga konflik potensial. Yaitu contoh dari pluralisme hukum itu sendiri, yaitu di Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang melahirkan pluralisme hukum, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara hidup berdampingan. Nah, contoh yang kedua yaitu negara-negara di Afrika. Banyak negara di Afrika memiliki sistem hukum adat yang kuat, yang berinteraksi dengan hukum kolonial dan hukum internasional. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.